Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kirapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Race 1.0 Turbo GR CVT Singleton ya. Tahun 2021 berwarna putih. Nah, untuk OTR DKI-nya Rp244.700.000. Di video sebelumnya saya telah mereview juga ya, dengan tipe yang sama tapi warnanya warna merah. Nah, fiturnya apa saja yang menjadi kelebihan dari Toyota Race ini? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Untuk dimensinya, dengan panjang 4 meter ya, kemudian lebarnya 1,7 meter, dan tingginya 1,6 meter, kemudian jarak antar sumbu rodanya ya 2,5 meter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk headlamp sudah full LED ya, multi reflektor. Kemudian untuk lampu sennya sudah sekuensial ya, jadi bergerak. Kemudian di bagian bawahnya ada LED line guard di sini. Kemudian sudah disematkan fitur auto on off ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya untuk lampu fog lamp masih bohlam ya di sini. Kemudian di bagian atasnya di sini ada DRL ya. Kemudian sudah ada body kit GR ya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk radiator grillnya khas Toyota ya. Desainnya desain trapezoidal. Kemudian untuk di bagian atasnya garnish berwarna hitam ya, hitam glossy. Terlihat lebar ya dan besar, jadi aliran udara ke ruang mesin lebih maksimal. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tambahan ya, ornamen berwarna abu-abu ya di sini. Terlihat samar ya. Kemudian untuk bumper bagian bawahnya berwarna hitam ya, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Terlihat sporty dan fresh ya, dibanding model Toyota yang lainnya. Oke, kita cek bagian mesinnya. Nah, ini untuk bagian ruang mesinnya. Sudah diberi peredam ya, tapi untuk kap mesinnya belum dicat seluruhnya ya. Masih terlihat warna abu-abu di sini. Nah, ini untuk ruang mesinnya. Untuk mesinnya 1000 cc ya di sini. Kemudian teknologinya VVT-i ya. Jadi kalau untuk yang turbo ini tidak dual VVT-i. Jadi mesinnya itu mesin sama ya, kode mesinnya itu sama dengan Agya yang model dahulu ya, yang 1000 cc. Dengan 3 silinder, 12 valve. Jenis mesinnya DOHC ya. Kemudian sudah turbocharger ya di sini, intercooler juga. Nah, ini salurannya terlihat ya, terlihat jelas. Dengan tenaga maksimal yang bisa dicapai itu 93 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Kemudian untuk torsinya sendiri 14,3 kgm yang bisa dicapai di 2400 rpm sampai 4000 rpm ya. Tidak diberi cover ya di sini untuk mesinnya. Oke, kita cek bagian yang ini untuk bagian sampingnya ya. Kita cek bagian profil bannya. Untuk material velg alloy ya, black glossy ya di sini. Kemudian untuk sistem pengeremannya sudah disematkan cakram ya, tapi untuk di bagian belakang masih tromol. Untuk profil bannya 205 ya per 60 dengan ring 17. Di sini sudah disematkan juga fitur ABS ya, sistem pengeremannya. Kemudian sudah ada fitur vehicle stability control. Jadi ketika melewati jalanan berkelok akan mencegah understeer atau oversteer ya, jadi lebih aman. Kemudian di bagian atasnya ada over fender ya.
menambah kesan sporty ya di sini, khas mobil-mobil SUV. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada side kit ya, dan ada stiker GR. Terlihat sporty ya. Kemudian ada emblem turbo di sini. Ya. Kemudian untuk spionnya sudah retractable, auto folding juga, dan electric mirror. Kemudian ada lampu sen di sini. Kemudian sudah disematkan di sini talang air ya. Untuk pilarnya berwarna hitam ya. Jadi terkesan mengambang ya di sini, floating. Untuk bagian belakangnya seperti model Rush model dulu ya, atau Toyota Fortuner model dulu seperti ini. Nah, untuk handle pintu sudah chrome ya, dan sudah smart entry. Nah, smart entry-nya tidak memakai tombol ya, tapi sentuh seperti ini, seperti Toyota Sienna atau Toyota Camry ya. Nah, kemudian di bagian belakang juga sama ya, di sini ada over fender. Nah, seperti ini, materialnya sama ya, materialnya alloy ya. Kemudian beralih ke bagian belakang. Untuk antena sudah sakpin. Kemudian di spoiler sudah ada high mount stop lamp ya di sini yang LED. Belum ada defogger ya. Kemudian sudah ada wiper. Untuk kombinasi lampnya seperti ini ya, LED. Profilnya seperti ini. Kemudian untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam ya. Kemudian sudah ada kamera parkir di sini, ada garnish berwarna hitam ya di bagian pintunya. Kemudian ada emblem GR di sini dan emblem race ya di sini, dan ada emblem 50 tahun Toyota. Kemudian ada, nah di sini ada garnish ya seperti ini. Kemudian sudah ditambah dengan body kit ya di bagian bumper bagian bawah. Sudah disematkan juga reflektor. Dan ada sensor parkir ya, 2 buah. Oke, kita cek bagian bagasinya. Untuk pembukanya sudah elektrik ya. Kita cek seperti ini. Dan ada tombol untuk mengunci ya di sini. Sudah smart entry juga di sini. Ini tombol menguncinya, ini untuk tombol membukanya. Ini sudah ada partisi ya, tapi berbahan seperti ini ya. Bahannya tidak keras ya, seperti Agya, lembut. Jadi ini bisa dilipat juga. Kemudian ini di bagian bawahnya seperti ini. Terlihat luas ya, tapi tidak terlalu dalam. Jadi rata dengan pintu ya bagian ininya. Nah, ini untuk roda cadangannya, materialnya sudah sama ya dengan yang roda utamanya. Materialnya alloy, jadi tidak steel ya, berbeda dengan yang tipe G yang 1200 cc. Nah, konfigurasinya 40-60 ya seperti ini, tapi tidak rata lantai ya. Kita cek seperti ini. Pelipatannya juga cukup mudah ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sebelah kanan di sini ada tempat penyimpanan toolkit ya. Kemudian sudah ada lampu ya deh di sini. Lampu kabin, tapi belum LED. Dan ada pengait ya di sini, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sudah smart entry ya di sini. Nah, dominan berwarna hitam ya, materialnya plastik ya. Cuman coraknya berbeda ya antara bagian atas dan bagian trimnya ya. Kemudian untuk
Untuk armrestnya materialnya soft touch ya, di sini dibalut dengan kulit. Kemudian door handle-nya seperti ini, terlihat kokoh ya. Kemudian sudah power window, auto up down hanya di sisi pengemudi. Kemudian sudah window lock, sudah electric mirror, auto up, sudah retractable ya, dan auto folding. Kemudian ini door handle-nya chrome ya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada tweeter. Di bagian bawahnya ada speaker. Ada 2 buah cup holder dan door pocket di sini. Nah, kemudian untuk joknya sendiri materialnya kombinasi ya, antara bahan fabrik dengan corok seperti ini. Dan di sisinya ada materialnya kulit ya, dengan jahitan-jahitan terlihat ya, pola-pola jahitannya seperti ini berwarna putih. Untuk pengaturan joknya masih manual, height adjuster, kemudian sliding dan reclining. Nah, untuk model joknya seperti ini ya, terlihat sporty. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada tuas pembuka tutup bensin, dan di sini tuas pembuka kap mesin ya. Sini, dan ini tombol dummy, dan ini untuk menonaktifkan fitur vehicle stability control. Di sini ada cup holder ya. Dan di sini ada untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini ya. Terlihat agresif ya desainnya. Oke, kita cek ya untuk interiornya. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Nah, untuk MID-nya, untuk meter kombinasinya sudah LED ya. Jadi dengan harga di bawah 300 juta dengan fitur yang melimpah ya di sini. Kemudian tampilannya juga sangat futuristik ya, seperti ini. Nah, ini untuk mode displaynya ini bisa diatur ya. Bisa diatur. Tampilannya seperti ini ya, bisa diatur mode-modenya. Jadi ada 4 mode displaynya ya. Kemudian sudah ada, nah di sini ada tombol pengaturan ya. Ini untuk notifikasi ya. Jadi memperlihatkan untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri ya. Ini untuk jam ya. Nah, ini untuk pengaturan untuk mengetahui informasi rata-rata bahan bakar, range-nya. Kemudian ini juga bisa diatur ya. Pengaturan juga sangat banyak di sini. Mulai dari display, kemudian time and date, desain setting juga ya, buzzer atau bunyi ya, bunyi notifikasinya. Pengaturan kendaraannya ya, sampai ke bahasa juga ya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada konsumsi bahan bakar ya, di sini indikatornya. Kemudian odometer. Odometer sebelah sini ya. Trip A ke trip B di sini. Oke. Nah, kemudian untuk material setirnya sudah dibalut dengan kulit ya. Di sini ada jahitan-jahitan berwarna putih. Untuk joknya sendiri, untuk setirnya sendiri sudah bisa diatur ya. Di sini sudah bisa diatur. Hanya tilt ya, tapi tidak bisa teleskopik. Kemudian sudah ada di sini tuas pedal shift. Untuk di sisi kiri ini pengaturan untuk meter kombinasi ya di sini. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini pengaturan untuk switch audio control ya. Kemudian sudah disematkan dual airbag ya di sini. Nah, sedangkan di sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kiri ada tombol switch audio control ya, menyatu dengan cluster AC-nya ya. Nah, AC-nya sudah auto juga di sini
Tampilannya sudah digital tapi tidak terlalu besar ya. Ini pengaturan kipas, pengaturan suhu ya di sini. Nah, di bagian atasnya untuk display head unitnya terlihat floating ya di sini dengan ukuran 9 inci. Nah, ada fitur telepon ya, kemudian voice command juga di sini, kemudian connect to iPod, telling, ada MTWTA, jadi reminder servisnya bisa diketahui ya di head unit. Kemudian ada connect ke USB di sini portnya ya, ini radio dan Bluetooth juga. Tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Tidak ada CD ya di sini. Ini untuk desain AC-nya seperti ini. Di tengahnya ada tombol lampu hazard ya. Kemudian beralih ke bagian bawahnya. Nah, ini untuk kuncinya seperti ini ya. Kuncinya seperti ini. Desainnya berbeda dengan RAS, Veloz ataupun Agia ya. Terlihat opal, desainnya lebih manis gitu. Di sini ada tombol, ada port power outlet ya. Kemudian ini port USB di sini 2,1 ampere standar menurut saya. Ini tempat penyimpanannya. Kemudian ini untuk tuas transmisinya seperti ini ya. Sudah tritonik ya di sini. Jadi bisa memakai pedal shift ataupun tuas transmisi di sebelah sini. Kemudian di bagian tengah ada tempat penyimpanan. Kemudian ini untuk konsol box tidak terlalu besar ya. Di sini cukup dalam. Nah, untuk ampresnya sudah dibalut dengan kulit ya di sini. Dan ini untuk tuas remnya masih mekanikal. Kemudian untuk glove box belum soft opening ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan ini ya, cup holder. Untuk hand grip sudah retract ya. Kemudian untuk seat belt desainnya fix ya, tidak bisa diatur naik turun. Kemudian sudah ada vanity mirror ya di sun visor-nya. Kemudian ini untuk lampu kabin masih bohlam, belum LED ya. Kemudian di sun visor di sisi pengemudi sudah ada vanity mirror juga, tapi tidak ada lampu. Di sini tidak ada hand grip ya. Kemudian itu sensor untuk auto on off-nya ya. Nah, di sini. Ini kalau diposisikan di auto ya, seperti ini. Lihat ya. Otomatis lampu akan menyala ya dalam kondisi gelap. Oke. Kita beralih ke bagian belakangnya ya. Oh ya, untuk spionnya di sini sudah ada fitur day night view ya di sini. Nah, untuk materialnya sama ya, pasti plastik, dominan berwarna hitam. Tapi untuk armrestnya di sini tidak dibalut dengan kulit seperti di pintu depan ya. Ada satu buah cup holder, tidak ada door pocket, ada speaker juga ya. Sini sudah power window ya. Untuk door handle-nya sudah chrome. Nah, kita cek untuk legroom dan headroom-nya. Nah, ini untuk layout di baris kedua. Untuk legroom masih menyisakan 1 jengkal ya. Kemudian untuk headroomnya masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari ya. Nah, di jok pengemudi tidak ada seat back pocket, tapi di sisi penumpang depan ya, di joknya sudah ada seat back pocket di sini. Kemudian di bagian tengah ada port USB ya di sini. Tidak ada tambahan cup holder. Desainnya hampir rata ya, tapi masih ada tonjolan terlihat di sini.
Untuk joknya tidak bisa dimaju mundurkan. Materialnya sama ya. Di sini bahan pabrik kombinasi dengan bahan kulit. Nah, sudah disematkan fitur isopik dan 3 titik sabuk keselamatan ya. Sudah pretensioner dan pos limiter juga. Sama di sisi penumpang tengah ya. Di sini di baris kedua ini sudah ada 3 buah headrest ya. Bisa diatur juga ya ketinggiannya. Cukup tebal untuk joknya, kemudian untuk sandarannya juga, dan terasa natural juga ya. Tidak terlalu tegap. Jadi kalau terlalu tegap akan mudah lelah ya kiranya, apalagi ketika perjalanan jauh. Kemudian di bagian atas sudah ada lampu kabin ya, tapi masih bohlam ya, belum LED. Kemudian untuk hand grip sudah retract juga ya di sini. Oke. Demikian review untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, mohon subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.